Ini adalah cara untuk menghindari seringnya kena stop loss dan juga memiliki risk reward yang bagus dalam trading. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke tips and trick untuk trading lagi teman-teman ya. Dan di hari ini gue akan bahas tentang yang namanya gimana caranya supaya kita tuh nggak kena stop loss terus, itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana caranya gue punya risk reward itu bagus dalam trading. Oke, tetapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, bisa langsung join, dan juga kita kemudian bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya stop loss ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya gue sudah berbicara tentang stop loss juga. Cuman di video ini gue mau mempertegas teman-teman ya, gimana caranya supaya kita nggak kecolek SL terus atau kena stop loss terus ya. Dan juga kita punya risk reward yang bagus dalam trading. Gue akan kasih tahu tips and triknya teman-teman. Dan perlu kalian tahu, tips and trick ini bisa kalian pakai di trading forex maupun di trading saham. Jadi kalau misalnya kalian di trading forex tentu bisa dipakai. Dan kalau kalian tradingnya di saham, ini juga bisa dipakai tentunya teman-teman. Oke. Nah, ada beberapa langkah yang harus kalian jalankan dulu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kalian, syarat yang pertama nih teman-teman ya, yang kalian itu harus trading dengan menggunakan teknik follow the trend dulu. Oke, jadi kalian harus mengerti tentang tren dulu ya. Kalau misalnya kalian belum mengerti tentang tren, kalian bisa lihat dulu video gue sebelumnya ya, gue udah jelasin banyak banget tentang yang namanya tren. Nah, kita harus trading with the trend, itu kunci yang pertama ya. Jadi dengan menggunakan, terserah ya kalian menggunakan teknik apa, mau pakai trend line kayak, mau pakai coding, mau pakai moving average, semua sudah gue bahas di video gue sebelumnya tentang tren. Kalian bisa nonton dulu kalau belum ngerti, oke? Dan yang kedua teman-teman ya, kita tidak trading menggunakan breakout. Oke, sekali lagi jangan trading menggunakan breakout, tetapi adalah kita trading dengan korektif ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia kembali ya ke area support atau resistance, kita belinya buy on weakness atau sell on strength di forex. Seperti kalau di saham ya tentunya kita cuma bisa buy on weakness. Oke. So, yang kedua itu poinnya adalah intinya jangan trading breakout. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu ya kita cari area supply and demand ya teman-teman ya, atau kita cari area support dan resistance aja deh biar gampang dimengerti. Oke. Nah, itu adalah merupakan cara-cara yang basic. Tetapi tenang aja teman-teman ya, ini kan gue cuma kasih introduction-nya dulu ya, pengenalan teman-teman. Tetapi supaya lebih jelas ya teman-teman, seperti biasa gue akan jelasin di monitor dan gue akan langsung tunjukin ke kalian gimana caranya atau mempraktekannya di dalam chart seperti apa, di dalam trading beneran. Oke. So, sekarang kita langsung ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor ya teman-teman. Jadi hari ini gue akan bahas tentang stop loss ya, dan juga cara gimana supaya RR kita tuh bagus ya. Oke teman-teman. Jadi gini, gue akan membuka dengan stop loss itu menjadi momok ya teman-teman ya, menjadi apa ya, ibaratnya tuh hal yang menyeramkan buat trader-trader gitu ya. Jadi khususnya untuk trader yang baru mulai. Oke, jadi banyak yang bilang, bang, ini kok saya pasang SL kok kayak apa ya, kayak kena terus gitu ya, kayak dicolek terus dia baru naik gitu ya, kayak dikerjain segala macam. Gimana caranya untuk supaya kita nggak kena stop loss gitu ya? Yang pertama gini loh, kita harus mempunyai sistem trading yang bagus. Yang pertama teman-teman ya. Jadi sistem trading yang bagus itu apa? Yang meliputi ada 3 komponen teman-teman. Yang pertama itu kita harus tahu trennya itu seperti apa. Jadi kita harus punya tools yang mendetek yang namanya tren. Oke. Yang kedua kita harus punya tools juga untuk mendetek yang namanya momentum. Dan yang ketiga itu kita mendetek yang namanya konfirmator. Oke. Jadi kita harus punya 3 hal ini dulu dalam satu sistem trading teman-teman. Gua nggak akan bahas yang 2 ya, gua akan bahas yang tentang yang namanya tren aja gitu ya. Jadi gini loh, kita ini basicnya kalau baru mulai trading ataupun yang sudah profesional atau apapun segala macam ya, gua sendiri pun sekarang masih menerapkan sistem ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian trading, usahakan kalian trading itu pertama-tama tuh trend following dulu deh gitu ya. Jangan pernah trading itu counter trend dulu. Oke. Kenapa seperti itu? Karena membiasakan diri dulu ya buat teman-teman yang baru mulai trading tuh, supaya kita tahu yang namanya trading tuh seperti apa. Kalau misalnya kita follow the trend, kita mesti ngerasa enaknya dulu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita follow the trend teman-teman ya, itu kita punya rewards-nya itu bisa panjang teman-teman. Tapi kalau kita counter trend, itu kita benar-benar harus cepat, harus gesit ibaratnya, keluar masuk marketnya seperti itu ya. Apakah nggak boleh namanya counter trend? Bukannya nggak boleh teman-teman, tetapi kalau baru mulai ibaratnya kita ibaratnya tuh kayak
kayak belajar yang bener-bener enaknya dulu dari baru nanti kita belajar yang sulitnya di counter trend seperti itu. Jadi pertama tuh kita harus berteman dengan tren. Kita harus mendetek yang namanya tren itu seperti apa dan kita tradingnya harus searah dengan tren. Itu yang pertama, oke? Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum tahu tren, di video gue sebelumnya sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuman sekarang gue ulangi sedikit lagi. Ciri-ciri ya untuk mendetek yang namanya tren harga yang sedang trending itu adalah, gue contohin di sini pakai moving average aja karena di sini yang sudah ada pakai moving average. Jadi kalau misalnya kalian lihat moving average yang menghadap ke atas seperti ini, dan setiap moving average ini dia punya jarak teman-teman ya, punya spasi seperti ini ya. Dan di sini kalau misalnya kalian mau tahu gue pakai moving average berapa aja, ini yang gue pakai 21, 34 dan 90 teman-teman ya. Oh ya by the way ini gue pakai trading view teman-teman ya. Dan ini teknik ini bisa kalian terapkan baik di saham maupun di forex gitu ya. Dan ini kebetulan gue contohinnya di saham ya. Dan ini gue lagi di saham BBRI teman-teman ya. Dan ini juga gue mau sekalian mau kasih lihat, mau update teman-teman ya. Ini BBRI udah kena TP gue di tadi ya teman-teman ya, di tanggal 10 November 2020 sebesar 26%. Dan gue aduh thanks God banget ya, ini udah bisa kena TP-nya tadi 26%. Dan gue sudah ambil juga sih sebenarnya. Tapi by the way, oke, itu intermezzo aja teman-teman ya. Intinya gini ya, kalau misalnya kalian mau trading yang SL-nya itu minim dan juga nggak akan ibaratnya nggak kecolek-colek gitu ya, kalian tradingnya tuh harus, trennya tuh harus jelas. Seperti ini contohnya, moving average-nya sudah naik, dia udah punya spasi seperti ini, berarti ini trennya sudah jelas, dia tuh trennya naik teman-teman. Nah, kalau tren naik seperti ini, baru kita di saham itu kita bisa merencanakan posisi buy-nya itu di mana. Baru mulai cari posisi teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian ngelihatnya trennya seperti ini, dempet-dempet ya, terus moving average-nya datar seperti ini, kalian jangan trading dulu atau kalian cari emiten lain. Oke, cari saham lain. Atau kalau di forex cari pair lain gitu ya. Itu rules yang pertama yang harus kalian taati dulu teman-teman ya. Nah, rules kedua teman-teman ya, kalian tidak boleh trading dengan menggunakan breakout. Oke. Kenapa Bang? Kan saya suka trading breakout. Oke, sini gua kasih tahu alasannya teman-teman ya. Di sini gua akan hilangkan dulu semuanya gambarnya ya. Di sini supaya bisa semakin jelas teman-teman ya. Nah, kenapa gua nggak saranin trading breakout? Gini teman-teman ya. Karena apa? Karena itu mempengaruhi risk reward. Logikanya seperti ini ya. Di sini misalnya gua oke lah, di sini ada resistance minor teman-teman ya. Dan dia breakout teman-teman. Oke. Pada saat dia breakout ini memang naik teman-teman. Tetapi gini loh, yang kita permasalahkan itu adalah risk rewardnya. Kalau misalnya kalian trading breakout seperti ini gitu ya, ini kan otomatis kalian itu stop lossnya itu kalau mau aman teman-temannya nggak bisa di bawah sini gitu ya. Biasanya nih kalau di bawah sini tuh bisa jadi kecoel gitu ya. Itulah yang menyebabkan kita kecolek terus gitu teman-teman ya. Tapi kita kalau mau aman itu di bawah, benar-benar di sini teman-teman, di daerah sini ya, di bawah, di harga 2320 ini. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan awal dari swing barunya dia gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat badan swingnya itu pertamanya di mana. Dari sini ke sini teman-teman ya. Ini badan swingnya bukan dari sini ke sini, tapi dari bawah sini ke atas sini gitu ya. Kalau misalnya kita tarik pakai Fibo, oke. Nah, ini kita nariknya dari sini nih teman-teman. Dari sini ke atas sini. Ini jadi satu badan swing. So, kalau mau aman ya kita taruhnya di bawah badan swing, oke. Nah, kalau seperti itu ya, ini kalau misalnya kita lihat, ini kalau misalnya kita enter di sini, terus SL-nya di bawah sini, nah ini teman-teman lihat deh. Ini risk reward-nya itu 1/1,5 gitu loh. Jadi agak sayang gitu ya teman-teman. Jadi kenapa gue nggak suka breakout? Ya karena seperti ini alasannya. Nah, tetapi kalau misalnya kita tradingnya itu korektif gitu ya, kalau pada saat dia koreksi dan kita buy on weakness-nya dia di dalam fase trending, itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Contohnya, gue kalau misalnya buy on weakness pasti gue akan sell akan buy di daerah sini teman-teman ya. Dan stop loss-nya akan menjadi sangat berbeda. Ketika gue entry di sini teman-teman ya, terus di stop loss di sini ya, dengan target yang sama ya teman-teman, misalnya di sini gitu ya. Ini stop loss-nya akan jauh, risk reward-nya akan jadi 1/2. Jadi ini akan menjadi bagus. Jadi itulah kenapa reason gua buat kalian yang baru trading lebih baik kalian belajarnya itu buy on weakness gini. Mumpung kalian belum ibaratnya tuh kena influence dari luar-luar yang tentang buy on break gitu loh ya. Pada saat breakout kita buy atau kita breakout kita ambil posisi. Jadi saran gua kalian fokusin aja ke membeli atau membuka posisi itu pada saat dia retrace atau koreksi teman-teman. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman ya, caranya seperti apa? Itu kan tadi caranya supaya punya risk reward bagus. Nah, sekarang supaya risk rewardnya supaya SL-nya itu nggak kecolek gimana Bang?
Caranya adalah kalian menggunakan Fibo, oke? Menggunakan Fibo pada saat fase trending ya, ingat ya. Kalian harus menggunakan cara ini di fase yang trending seperti ini. Kalau nggak trending, jangan dipakai, oke? Nah, pakai Fibonya gimana bang? Fibo itu apa? Kalau misalnya kalian belum tahu tentang Fibonacci ya, Fibo itu singkatannya dari Fibonacci. Kalian bisa nonton video gue tentang Fibonacci, gue udah jelasin semua basicnya tentang Fibonacci dan cara pakainya juga gimana, oke? Tetapi di video ini gue cuma langsung mempraktekkan gimana caranya supaya kita mempunyai SL yang nggak kecolek-colek gitu ya. Jadi SL kita tuh awet ibaratnya dan aman. Kalau misalnya dia kecolek ya berarti memang marketnya mau turn gitu, mau turning gitu ya, mau transisi ya teman-teman ya. Nah caranya menggunakan Fibonya adalah seperti ini contohnya teman-teman ya. Di sini kita sudah tahu market moving average-nya bergerak naik. Kalau misalnya harga sudah di sini kan kita sudah tahu nih moving average-nya menghadap ke atas ya. Dan juga dia punya moving average sudah membuat spasi juga sudah pastinya kalau di sini ya. Jadi kita sudah bisa entry. Cari entry-nya gimana? Ya kan gue bisa bilang gue di sini gitu kan ya entry-nya. Nah, taunya di situ dari mana bang? Kenapa lu bisa nentuin di sini? Oke, caranya adalah kita pakai Fibo. Kalian bisa pakai Fibonacci retracement kalau di TradingView di sini teman-teman ya. Di MetaTrader juga bisa ya. Kalian tarik dari sini ke sini, oke, dari sini ke sini. Dan kalian tinggal tandain aja crown areanya. Oke, crown areanya itu adalah 38 sampai 618. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalian entry itu di area ini. Ketika kalian area masuk sini, harga masuk sini, kalian entry aja, teman-teman. Dan stop lossnya di mana? Stop lossnya itu kalian taruh di 78,6 di sini, teman-teman ya. Seret. Dah. Ini adalah cara yang gue pakai supaya kita tuh aman dan juga risk rewardnya itu kece, ibaratnya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, risk rewardnya saya taruh di sini, stop lossnya di sini, targetnya tetap di situ teman-teman ya. Agak naikkan dikit di sini. Nah ini risk rewardnya jadi 1:3,8. Wow banget kan teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini tuh bagus banget cara seperti ini ya. Asalkan ya tadi syaratnya tuh harus dipenuhi teman-teman ya. Jangan sampai kita ditabrak semua gitu, kita nggak ngeliat trennya dulu. Tetap kita harus melihat trennya dulu seperti apa, baru kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Ini bisa dipakai terus-terusan selama market ini masih trending ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan kalian lihat, bang ini paling abang cuma milih-milih market. Oke, kita terusin teman-teman ya ke depannya. Dari sini ya, ini kan retrace berikutnya sampai ke atas ini high-nya. Oke, kita tarik Fibo lagi teman-teman. Seret gitu ya. Kita tandain lagi crown areanya di sini. Oke. Nah, teman-teman begitu masuk crown area, kalian buy lagi teman-teman ya. Buy lagi di sini. Oke, di daerah sini kan dia sampai atas sini bergerak terus dia turun nih. Masuk crown area berarti kalian bisa buy lagi di daerah sini teman-teman. Kalian buy di sini ya. Terus kalian stop lossnya tetap di bawah gitu ya. Jadi let's say kalian buy di area 38,2-nya deh ya. Terus stop lossnya di sini, kalian tentuin targetnya misalnya seperti ini teman-teman ya. 1:2 gitu ya. Itu sudah sangat cukup banget. Kalau misalnya kalian pukul rata 1:2 ini pasti kena teman-teman. 1:2 itu juga sudah merupakan risk reward yang sangat bagus. Nah oke, kalian misalnya sudah seperti ini ya. Terus kalian entry terus ya. Pokoknya setiap ada swing seperti ini teman-teman. Ini swing dari atas ke bawah nih, kalian lihat aja area crown areanya nih. Ya di sini dia retrace lagi ke atas. Dia nggak kena nih teman-teman. Kita punya stop loss di 78,6 ini nggak kena. Kalau dia kena 78,6 berarti marketnya tuh sudah tidak kuat dan dia mau balik reverse ke bawah ya. Di sini ya ada kita lihat di hampir kena tetapi nggak jadi, dia tetap naik ke atas. Seterusnya seperti itu kalian gunakan. Ini masih bisa terus-terusan sampai trennya selesai juga, ini masih bisa ya. Kalau misalnya kalian taruh juga dari bawah sini sampai atas teman-teman ya, ini juga bisa banget ya teman-teman. Ini jadi crown areanya. Oke, terus kalian stop lossnya di 78,6. Udah kayak gitu aja teman-teman ya. Ini cara paling simple ya. Jadi ini bisa kalian praktekkan dan bisa kalian gunakan. Dan ini juga bisa digunakan di market yang forex gitu ya. Ini kalau saya gunakan teman-teman ya, di sini misalnya saya pakai apa nih, GBP USD misalnya ya. USD, oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalnya di GBP USD saya di sini di time frame yang apapun lah time frame-nya kalian bebas pilih. Saya di sini pakai 4 jam misalnya. Tinggal cari nih teman-teman ya, yang fasenya trendingnya itu lagi jelas gitu trennya. Nah seperti ini teman-teman. Ini trennya ini sudah mulai ngebuka di sini kan ya. Di sini rapat, di sini mulai ngebuka. Oke, berarti kita tinggal taruh aja dari sini ke atas sini teman-teman ya. Seret gitu. Terus kita gambarin crown areanya, kata kasih kotak. Nah ketika dia sudah nyentuh, kita entry, stop lossnya di mana? Di 78. Seret kayak gini. Udah.
TP-nya di mana Bang? TP-nya itu ya kalian bikin 1 banding 1 banding 1,5 minimal, atau 1:2 gitu ya. 1:2 ini juga tetap pasti kena gitu loh. Dan ini juga menjadi risk reward yang sangat bagus. Di forex juga sama bagus gitu ya. Nah, Bang, kalau kayak gini gimana Bang? Nggak ada retrace-nya ya? Tetap aja kalian caranya tetap sama teman-teman ya. Kalian tinggal tarik dari bawah sini ya. Kita tetap pakai Fibo lagi ya. Dari sini, ya ini kan swing terakhirnya. Ini sampai atas saja gitu ya, sampai atas ini, oke. Nah, terus kita gambarin lagi gitu ya, seperti ini. Terus stop loss-nya di 78. Udah seperti ini aja teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita gambarin risk reward-nya juga, kita entry dari sini, stop loss-nya di 78. Kita bikin 1:2 teman-teman, 1:1,5 atau 1:2. Ini masih bisa dapat teman-teman. Kalau kita bikin 1:2 ini juga masih bisa dapat gitu loh. Maksudnya ya mungkin akan memakan waktu sedikit, tetapi ini pasti kena gitu loh. Maksudnya masih worth it. Dan kalau misalnya kita nggak kena pun 1:2, ini kan rulesnya 1:1 kan, kita SL-nya BEP gitu ya. Dan itu kita nggak ada ruginya teman-teman ya. Jadi ini merupakan hal yang simple tetapi jarang dilakukan sama teman-teman juga, karena mungkin mungkin kita sebagai trader itu kadang kita mikir terlalu complicated teman-teman, dan itu yang nggak boleh ya. Bikin trading itu jadi sesimpel mungkin teman-teman. Jangan membuat sesuatu yang simple itu jadi complicated, karena itu akan membuat kita tambah pusing ya. Karena trading ini sudah memakan fokus yang bikin pusing, yang memakan konsentrasi juga. Ya udah, jangan dibikin ribet lah, kita bikin sesimpel mungkin. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk menentukan risk rewardnya menjadi sangat bagus, 1:2 minimal, dan juga supaya kita nggak kena SL terus ya, nggak kecolek SL. Kenapa Bang pilihnya di 78,6 SL-nya? Karena gini loh, kalau misalnya market trending itu sampai ke retrace ke 78,6-nya, berarti tren itu sudah mau selesai. Oke, itu kuncinya di situ yang selalu saya pegang ya. Jadi saya beranggapan bahwa kalau misalnya dia kena 78,6 berarti trennya akan segera berbalik, dan saya nanti bisa reverse ya, dari buy menjadi sell seperti itu, atau terbalik dari sell menjadi buy. Oke teman-teman, jadi itu adalah caranya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Video ini juga cuman singkat teman-teman ya, karena ini juga nggak terlalu sulit untuk kalian mengerti. Kalau misalnya kalian belum mengerti juga, kalian bisa ulang-ulang video ini sampai kalian mengerti. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, jadi itulah gimana caranya tadi gue udah jelasin semua ya, supaya kita nggak terlalu kena XL terus-terusan teman-teman, dan juga kita bisa memiliki risk reward yang bagus ya. Jadi caranya simple sekali, gue akan simpulkan kembali teman-teman. Yang pertama, kalian harus trading with the trend. Kita harus follow the trend terus-terusan. Cari itu dulu ya. Kalau misalnya market yang nggak menunjukkan seperti itu ya, kita jangan trading dulu. Yang kedua, kita nggak boleh trading breakout ya, atau kita harus tradingnya itu menggunakan korektif ya, atau buy on weakness dan juga sell on strength. Dan yang ketiga itu kita cari support resistance terdekat, yang mana kita akan clusterkan dengan yang namanya follow the trend itu sendiri teman-teman. Jadi itu adalah 3 kunci supaya kita trading itu risk rewardnya bagus, dan juga kita nggak kena SL terus. Dan buat kalian teman-teman yang belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gua ya, yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, bisa langsung join di grup, dan juga kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat teman-teman, dan juga kalian suka konten-konten seperti ini. Serta kalian juga bisa bantu like video ini teman-teman, dan juga sharing ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa sama-sama belajar. Dan juga jangan lupa untuk komen ya di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini. Kalau kalian merasa ada yang kurang, atau kalian mau request apapun itu tentang materi atau apapun lah, kalian bisa komen langsung di bawah. Gue akan baca dan gue akan buatkan. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri ya untuk menonton video ini. Semoga video yang gue sharing hari ini atau materi yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya. Thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.